Everything in politics by design. Tidak ada segala sesuatu yang berlangsung di panggung politik itu yang tidak direncanakan. Semuanya direncanakan, semuanya by design, bukan partai politik. Teman-teman, kita akan bicarakan tentang bagaimana melihat keterhubungan satu dengan yang lain. Peristiwa di panggung politik Indonesia sekarang ini ya bukanlah sesuatu yang terjadi ujuk-ujuk begitu saja, bahwa itu mengalir begitu saja ya. Semua hal-hal yang terjadi ya di dalam panggung politik selalu ada arsitekturnya, ada arsiteknya, ada perencana, ada desainernya. Dan tentu itu berbicara tentang kapitalisasi atau pembesaran target-target capaian politik, paling tidak bisa memimpin negara, bisa menggunakan sumber-sumber daya negara secara sah melalui pemilu. Nah, bukan kita mau bicara dulu soal buku ya, ini menarik ya. Ada satu buku yang pernah saya baca dan kembali saya lihat-lihat, tengok-tengok ya. Satu buku yang ditulis oleh Daniel Estulin ya tentang The Bilderberg Group ya, salah satu organisasi rahasia paling berpengaruh yang mengendalikan dunia saat ini. Nah, di situ ada satu bersitan pemikiran, peristiwa-peristiwa di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu dirancang agar terjadi ya. Semua itu dirancang agar terjadi. Entah berhubungan dengan isu nasional, perdagangan, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita berbicara tentang politik sebagai organisasi, maka everything by design. Kalau kita mau bicara tentang apapun yang terjadi di Senayan, di DPR, di lembaga-lembaga trias politika, semuanya by design. Apapun yang terjadi pada semua lembaga-lembaga negara, itu semua punya desain tertentu. Apalagi kalau kita berbicara tentang partai-partai politik, ya, politisi-politisi, everything by design. Nah, sehingga apapun gejolak politik yang teman-teman lihat dalam persoalan sidang MK-MK, di dalam sidang DKPP, ya, dan semua hal yang terkait dengan unsur penyelenggaraan pemilu itu, semuanya by design. Nah, tinggal kita mau memilah desain itu adalah desain seperti apa, dengan tujuan apa. Yang jelas, desain dalam politik itu selalu berbicara tentang kemenangan, ya, berbicara tentang penguasaan secara legitimit, tentang sumber-sumber negara yang sangat besar, bahkan boleh dikatakan set quote tak terbatas, ya. Ini menjadi sebuah teropongan bagi kita bahwa kita perlu melihat ya segala sesuatu yang terjadi di balik perdebatan-perdebatan tentang persoalan etika, persoalan hukum, persoalan kelayakan atau tidak layak, persoalan melanggar aturan atau tidak aturan, ya, semua opini-opini yang kemudian berseliweran atau berkontestanding di panggung politik itu semuanya ada dalam rangka untuk mentargetkan kesuksesan ya sebagaimana yang dirancangkan atau direncanakan. Karena itu ketika kita ya memandang semua yang muncul dalam ruang-ruang publik kita, semua kita harus menjadi orang yang tidak perlu menjaga jarak, maksud saya, tidak terlalu cepat percaya, tidak juga tidak percaya. Jadi kita perlu mengikuti alurnya, mengikuti alirannya, dan kemudian kita memberikan suatu penilaian-penilaian itu secara kritis untuk ya, tidak serta-merta berpikir bahwa kita ini adalah pendukung A, pendukung B. Kita harus datang menjadi diri kita sendiri, kita menjadi rakyat yang betul-betul original untuk memastikan bahwa suara yang sangat berharga itu diberikan kepada paslon yang mana. Karena itu, teman-teman, ketika memandang perdebatan-perdebatan opini publik, maka jangan menggunakan kacamata kuda. Yang saya maksudkan dengan kacamata kuda adalah melihat segala sesuatu dengan hitam dan putih. Melihat segala sesuatu berdasarkan ideologi dan cita-cita partai tertentu. Kita harus keluar dari itu semua dan memastikan siapa yang kita dukung dalam pesta demokrasi kita ini adalah betul-betul bukan dipengaruhi by design, ya, baik sadar maupun alam bawah sadar kita yang dikondisikan untuk memilih pasangan tertentu. Semua datang dari hati nurani kita, dari keyakinan intelektual kita bahwa siapa yang kita pilih adalah orang yang terbaik, bukan orang yang kemudian merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi eksistensi bernegara. Nah, di sini teman-teman akan menjadi
orang-orang yang merdeka, orang-orang bukan partai politik, orang-orang yang hanya rakyat, yang merasa perlu melindungi kepentingan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan masyarakat yang ada di sekitar, dan kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, teman-teman, mari kita memandang hiruk-pikuknya itu dengan santai, mengalir, dan kemudian Anda dan saya lah yang akan memutuskan siapa yang paling bisa layak diberikan kepercayaan tongkat estafet kepemimpinan di tahun 2024 bagi Indonesia Emas, bukan partai politik.